strategi soal globalisasi, soal Ya. pertahanan, soal security segala macam. Itu yang paling tercecer nanti adalah Ganjar itu. Karena Mhm. Ganjar nggak punya pengalaman sekonkret Pak Prabowo dan nggak punya pengetahuan akademis Mhm. sekomprehensif Anies. Jadi itu Ya. intinya tuh. Nah karena Mhm. itu Ganjar mestinya upayakan aja untuk kembalikan ide Bung Karno dalam upaya untuk menerangkan dengan baik bahwa Indonesia harus konsisten dengan mendayung di antara dua karang. Kan itu dasarnya tuh atau non blok yang dipromosikan oleh Bung Karno. Tetapi kemudian nanti akan ada evaluasi. Bukankah Bung Karno lebih pro timur daripada pro barat? Apakah Mhm. misalnya Indonesia masih akan pro komunis Cina dan Rusia dibandingkan dengan postur pertahanan kita yang menjadi proksi atau dijadikan proksi oleh Amerika? Kalau kita pro Cina, kita pro Rusia, itu berarti kita nggak bisa beli pernyataan dari Amerika tuh. Kan itu konsekuensi dari dalil Ganjar. Kalau dia ucapkan dalil yang harus dia ucapkan melalui versi Soekarnoisme. Jadi kesulitan Ganjar ada di situ. Kesulitan Anies adalah kalau ditanya tentang data, itu bahayanya tuh. Tentu Anies bisa baca foreign affairs, bisa baca security magazine segala macam. Tetapi pengetahuan itu juga didasarkan pada asumsi. Nah Prabowo bisa lebih lebih unggul di bidang itu karena dia sudah lakukan. Tetapi konsekuensi pada Prabowo dia mesti pertanggungjawabkan. Konsekuensi dari mengetahui data artinya data itu harus dikonversi menjadi anggaran. Nah itu masalahnya tuh. Dalam Mhm. keadaan Sri Mulyani mengeluh bahwa kita defisit 440 triliun. Bagaimana menutup anggaran itu kalau masih mau dipakai untuk pertahanan? Kalau dikeroyok pun itu Prabowo pasti kesulitan menjawab. Karena Anies bisa tantang misalnya, oke, okay, postur dan perencanaan anggaran pertahanan Prabowo selama ini mau dilanjutkan. Kalau dilanjutkan Indonesia bisa bangkrut. Tapi kalau Mhm. tidak dilanjutkan, ancaman luar negeri juga bisa menyebabkan kita kehilangan kemampuan untuk mempertahankan wilayah kita kan. Jadi Mhm. dilema itu yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Justru karena Pak Prabowo udah ada di dalam kondisi melanjutkan kebijakan Jokowi kan. Ya Anies bisa terserang di situ sebetulnya. Mhm. Sementara Prabowo bisa serang balik Anies dengan mengasumsikan bahwa Anies buta huruf terhadap apa sebetulnya yang terjadi di belakang perdagangan senjata, apa yang terjadi di balik meja-meja perundingan yang seolah-olah itu adalah bilateral, padahal sebetulnya kondisi multilateral udah berbeda itu. Dan kita mulai melihat